kami hadir membersamai teman-teman. Bahasannya ini kali ini mah tentang kesehatan ya Umi, mumpung kita lagi Mm-mm. Ramadan. Jadi Ya. ternyata kenapa sih ada yang Ramadan itu gemuk, malah jadi gemuk. Ada yang Mm-mm. Ramadan itu turun gitu ya. Tapi nanti Mm-mm. setelah Lebaran gemuk lagi. Ada yang memang apa biasa-biasa aja gitu. Dan itu Iya, iya. semuanya tuh ternyata dampaknya bukan karena dari makanan aja, Umi ternyata gitu ya. Itu tuh ternyata dari pikiran loh, Umi. Hmm. Iya gitu, dari Jadi pemikiran gitu. selalu mendominasi ya ini pikiran Mhm, ini. mhm. Aku tuh jadi ingat dulu tuh waktu Mm-mm. aku stressful banget gitu kan ya. Aku Mm-mm. tuh pernah gemuk banget nih, gemuk banget gitu Wah. sampai eh 70 kilo lebih kali ya gitu kan. Heeh, Dan waktu heeh, itu teh aku teh nggak ngerti gitu. Kenapa? Karena ya heeh. menurut aku mah makan teh nih asa biasa-biasa aja gitu kan. Biasa aja. Sampai Heeh. ada yang bilang apa pernah kan sampai pernah ada yang ngomong gini kalau yang gemuk-gemuk tuh, ah kita mah cenah air aja jadi daging katanya gitu ya. Jadi Heeh. Iya. apa yang kita makan mau sedikit mau banyak itu pasti gemuk terus. Cuman yang anehnya Mi Mm-mm. itu tuh naik aja terus si timbangan teh Naik gitu. terus ya si berat badan teh. Sampai aku Hmm. pernah diet ini Mi keto, ketofastesis pernah Heeh. dengar nggak diet keto? Pernah, pernah. Heeh. Itu tuh sampai akhirnya berhasil turun, tapi mamah aku deg-degan ngelihat aku gitu. Katanya aku nggak sehat, Heeh. katanya gitu. Karena kan aku diet Heeh. keto itu tanpa guru Mi. Jadi cuman dari Iya. buku-buku gitu. Bukan buku apa artikel-artikel, bacaan-bacaan gitu kan. Terus si mamah aku bilang gini, udah jangan Heeh. berhenti diet ininya Cina. Kan dulu mah Di ketonya. sampai happening ya Mi ya diet keto Heeh. tuh. Wah Iya, sampai iya. happening. Kata mama aku kan kerja di bagian medis ya. Dia kan sampai bilang Heeh. begini, pasien mama ge loba nu maot sia. Karena kan kita makannya lemak nih. Makan lemak kita. Iya, yang Gaji, dimakan lemak memang ya. jeroan, iya nasi enggak, Heeh. terus Heeh. makanin santan, santan tuh Heeh. diseruput gitu Mi, Heeh. santan, Heeh. terus Iya, iya, apa iya. makanin coklat gitu, coklat dark Heeh. coklat gitu kan, pokoknya makanan yang nol kalori gitu, tapi pola makannya tuh lebih kepada Heeh. ke karnivora gitu. Dan itu tuh Heeh. mungkin karena Heeh. kita makanannya daging terus ya Mi ya, si usus kita teh kayak bau gitu Mi, omong tuh Heeh. bau Heeh. gitu, si mulut teh gitu Heeh. ya. Sampai Heeh. ke si Heeh. Miss V, aku juga bau gitu Mi. Sampai si Abah tuh Hmm. protes gitu. Heeh. Nah, karena Heeh. kita makannya itu, mungkin Heeh. sebenarnya kitanya harus ada mentor, apa, coach ya waktu itu tuh gitu. Aku Iya, nggak pakai betul, coach Mi, betul. gitu. Berhasil Heeh. kurus Mi, tapi mata aku turun, Jadi celong muka aku gitu. nggak cerah, heeh, gitu. Terus Heeh. kelihatan banget gitu yang kayak kurus, yang celong gitu, kayak yang Heeh. pelengok gitu, Mi. Itu, Mi. Heeh. Iya. Iya, iya, iya. Mungkin ada dampak-dampak tersendiri ya, apalagi ini Ambu benar-benar nggak tanpa pendampingan, tanpa Iya, benar, bimbingan Mi. ya. Jadi benar-benar semuanya serba sendiri. Ya takut juga sih, takut apa ya? Jadi salah gitu kan, salah dalam ibaratnya tindakan dietnya itu kayak takut gak sesuai dengan porsi atau berlebihan atau apa. Iya, Nanti betul, betul. ujung-ujungnya tuh apa ada hal-hal yang nggak baik yang akhirnya berdampaknya gitu ya, dampaknya nggak baik. Waktu itu memang Umi lihat Ambu drastis banget karena kan pertama kali mengenal Ambu tuh besar gitu ya, Mm-mm, besar mm-mm. gitu. Waktu itu diingat sering ketemu tuh di Masjid TSM Bandung tuh, Iya. gitu masih besar banget itu gitu. Terus tiba-tiba surut, 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 surut gitu ya, Heeh, seperti heeh. itu. Iya, Mm, heeh. itu juga Iya, kaget benar, sih, Mi. secepat itu gitu. Surutnya cepet ya, Ambu ya, diet keto Cepet itu? banget, Mi. Cepet banget sampai celana Mm-mm. aku yang waktu Mm-mm. gadis cukup, Mi. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Nah Cuman itu dia. aku tuh kok nggak ngerasa happy gitu apa gitu ya atau ya Mm-mm. mungkin karena kurang karena nggak pakai coach kali ya. Jadi Mm-mm. apa kayak nggak maksimal. Dimarahin aku sama mama aku gitu kan. Mm-mm. Terus juga Mm-mm. banyak lah yang ngasih tahu gitu. Dulu kita punya teman kan dokter ya Mi ya.
Mm-mm. Beliau juga nyampein gitu, hati-hati nanti bisa kena serangan jantung ya soalnya itu Mm-mm. makanannya lemak Mm-mm. terus katanya gitu. Iya betul. Ya, apa si Abah juga udah mulai ngomel gitu kan, kayak nggak sehat lihat aku gitu kan. Akhirnya teh ya Mm-mm. udahlah, los dulu gede lagi Mi, karena memang apa, Iya. eh, akunya juga memang nggak apa ya Mi, nggak jaga pola makan, kurang olahraga, Mm-mm. pikiran banyak nih. Mm-mm. 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 Iya, pasti, pasti itu mah. Sebenarnya kan kayak sebenarnya Ramadan ini puasa ini kalau kalau bagi umat Muslim tuh udah benar-benar diet yang benar-benar alami sih. Jadi Iya, cuman betul. sebenarnya kan konsepnya diet itu sebenarnya mengatur pola makan ya, Ambu, mengatur Iya, pola betul. makan di waktu yang tepat gitu kan, terus tidak berlebihan. Semuanya tuh udah Betul, serba betul, ideal lah ya betul. kalau Iya. apa yang diajarkan oleh oleh Islam itu gitu kan ideal. Jadi, Hmm, hmm, nah, hmm. orang biasanya nih si ususnya kalau dia Hmm, hmm. buka puasa itu baru kayak contoh lah Umi kayak baru minum air putih 1 gelas sama makan kurma 3 butir aja itu udah rasa kenyang banget Ambu. Hmm, Rasa hmm, hmm, kenyang hmm. dan kayak ya udah gitu butuh waktu istirahat untuk Hmm. kayak makan yang lainnya misalnya makan nasi gitu kan jadi kadang si makan nasi itu bisa jadi setelah sholat maghrib agak panjang tuh jedanya misalnya Hmm, 15 hmm. menit atau abis taraweh malah gitu abis taraweh Hmm. dan itu juga biasanya walaupun sudah diatur sedemikian rupa seperti itu ya tetap aja gitu si perut kita tuh kayak nggak muat banyak gitu Ambu. Iya, Jadi betul. suka saking nggak muat banyaknya jadi makanan yang sebenarnya nggak kita tuh nggak nyiapin makanan berlebihan juga sih tapi masih ada aja Heeh. yang nggak kemakan gitu Ambu. Masih ada Iya, aja yang iya, nggak kemakan. Heeh, iya. kayak gitu yang Umi rasain ya dan itu ternyata dirasain juga sama si Teteh Mariam jadi Hmm, 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 katanya hmm. ini kenapa ya perut aku kayak kecil banget kayak gampang kenyang banget gitu jadi si ususnya tuh kayak mengecil gitu di Kayak bulan kempes Ramadan gitu ya. gitu. Kayak nggak bisa nampung banyak. Ya sama Mi, Mm-mm. waktu apa ya, beberapa hari ini malah aku tuh kayak ada kembung juga gitu kan, abis Mm-mm. buka itu gitu, kayak perut tuh kayak, duh nggak enak banget gitu kan. Mm-mm. Nah, apa terus akunya juga mungkin tidur kurang sih, aku ngerasa ini tidur kurang gitu kan. Mm-mm. Jadi keganggu apa pola dan ini juga sih Mi, metabolisme ya Mi ya gitu kan. Ya mungkin Mm-mm. ada pikiran atau apa gitu Mi. Tapi Mm-mm. ternyata ini tuh ada apa ya yang disampaikan gitu ya, yang membuat saya menarik itu gini Mi. Gemuk itu tidak selalu dari karena kita senang makan gitu ya kan, orang Mm-mm. senang makan tuh banyak ya Mia, semuanya juga gitu, ada Iya. yang senang makan dia nggak kenapa-napa gitu kan. Nah ini mah yang nggak terlalu banyak makan tapi bisa gemuk gitu akibat dari stres yang terlalu Mm-mm. berat gitu Mi. Jadi orang Mm-mm. yang stres itu Mi katanya gitu ya, kalau kalau dia makan, dia tuh masukin makanan tapi pikirannya kemana gitu Mm-mm. Mi. Mm-mm. Jadi si Jadi kayak alarm tubuh tuh bingung gitu karena aku pikirannya kemana, mm, tapi ada yang masuk makanan aku gitu ya. Akhirnya nggak dikelola tuh sama tubuh sama teh si gitu. pencernaannya. Gitu. Karena pikiran akunya misalnya kepikiran apa amanah lah, apalah gitu kan. Yang akunya Mm-mm. kemana, makanannya masuk, tapi apa si akunya tidak memerintah di dalam alam bawah sadar aku bahwa aku sedang mengunyah dan sedang nurunin makanan gitu gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. itu tuh ternyata membahayakan banget gitu buat kita, terutama wanita gitu ya, karena akan mengeluarkan semakin banyak hormon kortisol namanya, yang dimana hormon kortisol itu hormon pemicu stres katanya Mi gitu. Dan Mm-mm. kalau misalnya hormon kortisol kita tinggi gitu ya, itu bisa membuat obesitas Mi gitu. Obesitas, Mm-mm. gangguan tidur, tekanan darah tinggi, gula darahnya naik gitu. Kerapuhan tulang malah gitu Mi. Sampai gitunya. Waduh, Melemahnya sistem bahaya kekebalan tubuh, banget. gangguan mental mah udah puguh gitu kan ya. Karena Iya, apa iya.
metabolismenya nggak benar, jadi depresi, kecemasan dan mudah marah tuh udah makin ini gitu. Dan gangguan Mm-mm. menstruasi itu pernah semuanya aku rasain nih, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Jadi nggak karena teratur gitu ya, Bu, menstruasinya. waktu itu pas baca ini gitu ya tentang hormon kortisol, aku tuh alas ya ini mah aku pisan semua. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Yang paling terpenting adalah pengelolaan stres ya, Bu ya, karena Nah, memang itu banyak betul hal sekali Mi. dipicu dari apa namanya banyak penyakit muncul itu pemicunya adalah stres. Lebih ke Mm-mm, gangguan gangguan hormon juga pemicunya stres gitu kan. Stres mm-mm, itu betul. terlalu dalam mikirin sesuatu gitu kan, stres itu. Jadi Mm-mm, mm-mm. akhirnya karena nggak bisa dikelola dengan baik, akhirnya muncullah ini itu. Bahkan yang kemarin Umi rasain sih waktu sebelum Ramadan itu eh ya itu juga kata dokter ya akibat terlalu terlalu tekanan apa terlalu banyak tekanan tekanan dalam pekerjaan katanya ada tekanan yang lumayan nggak di pekerjaan kan pertanyaan dokternya kayak gitu Mm, mm-mm, lumayan mm-mm. sih dok gitu kan lumayan sih dok ya dikelola coba katanya. Jadi kalau ada tekanan dalam pekerjaan atau apa nggak nggak usah terlalu dalam gitu dipikirinnya, dibawa enjoy walaupun memang kalau namanya orang ngadepin sesuatu yang nggak bisa ya Bu ya dibawa enjoy kayak gimana pun gitu tapi sebetulnya lebih kepada pengelolaan diri pikiran gitu ya kayak gitu. Dan ujung-ujungnya ya kalau seringnya sih akhirnya muncul penyakit yang namanya GERD itu ya itu Iya, GERD itu hampir betul. hampir semua itu kalau kalau urusan pikiran tuh larinya ke GERD. Iya, Banyak bener. banget itu. Jadi di rumah sakit juga yang sakit GERD itu banyak kan, Bu? Gitu. Iya, Dan yang dan stres tinggi juga Mi bikin susah BAB loh Mi. emang, heeh. Gitu. Jadi Betul, ya betul. itu karena pencernaannya dari awalnya udah keganggu gitu Mi. Jadi efeknya tuh jadi kemana-mana Mi gitu. Nah, makanya kan pola hidup kita ini ya yang penuh dengan tekanan jiwa gitu kan, memang harus Mm-mm. diimbangi dengan hal yang bisa menetralisir diri kita ini gitu. Kan misalnya nih ketika stres lagi menekan diri kita gitu ya, eh, malah diharuskan untuk olahraga Mi gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita lagi penat, marah, kecewa, cemas, takut, khawatir, itu tuh harus diolahragain badannya, Mi. Karena kalau nggak Supaya diolahragain, pikiran kita kan lagi tegang tuh. Badan nggak mm-mm. ngapa-ngapain gitu. Tapi ini kerja mulu gitu kan. Akhirnya kan Otak kerja gitu ya. si metabolisme tubuh itu jadinya tuh kayak yang menganggap kita apa di dalam tubuh kita ini tuh lagi posisi siaga gitu kan Mi, lagi posisi siaga Mm-mm. Mm-mm. yang mengharuskan si badan kita tuh akhirnya harus menyimpan banyak energi, yaitu menyimpan lemak gitu Mi. Gitu. Mm-mm. Ceritanya Mm-mm. tuh gitu Mi. Akhirnya muncullah Dari akhirnya diharapkan muncullah si lemak di mana-mana. gitu. Dan ada ciri khasnya Mi, katanya kalau hormon kortisol kita lagi naik banget, si lemak yang banyak itu adanya di leher. Anakku leher tuh Mm-mm. agak mendoyot gitu ya, leher katanya. Terus di bagian Mm-mm. ketiak sama di perut bawah Mi. Mm. Oh, gitu. Iya, Di perut iya. bawah. Jadi bukan perut bawah itu bukan berarti karena dia udah pernah melahirkan, terus kemudian jadi nggak balik-balik lagi. Sebenarnya nggak juga ya. Toh ada yang Enggak, ai perut bawah anaknya mah udah. beda. Kalau yang kendor karena habis ngelahirin mah beda Mi. Ini mah jadi Mm, si perutnya teh besarnya teh jatuh gitu Mi di bagian perut bawah. bawah gitu. Jatuh gitu. Mm, Itu mm, katanya gitu. mm, Nah, itu mm, tuh mm, apa ya memang hanya dengan olahraga kayak yoga, meditasi gitu Mi. mm, Terus juga apa ya mendengarkan musik yang kita sukai gitu. Pokoknya bikin relaksasi aja gitu Mi. mm. Relaksasi, benar-benar. Dan Umi juga baru gitu kenapa kalau pas kita datang ke klinik gitu ya, ke klinik kecantikan atau kayak ke salon.
kenapa disajikan itu kayak musiknya itu musik relaksasi ya, Bu. Jadi Mm-mm, pengiringnya tuh mm-mm. alunan musik relaksasi yang pelan-pelan itu tuh bikin kita memang jadi kebawa relax gitu kan, kebawa Iya, enjoy iya. gitu. Makanya itu kadang-kadang kalau perempuan tuh eh, apa ya, tempat dia healingnya, tempat dia kayak self rewardnya atau kayak Mm, mm-mm. melepaskan kepenatan itu memang datang ke sana biasanya Ambu ya. Jadi Iya, kayak iya. sedikit dimanja-manjain, Mm-mm, dipijit-pijit gitu mm-mm, kan, mm-mm, mm-mm. bikin relax gitu. Badan tuh Iya, kayak iya. relax semua gitu. Heeh, dan Iya. kita juga apa ketika mau benar-benar relaksasi itu adalah olahraga yang benar-benar olahraga relaksasi nih. Jadi kalau misalnya kita Mm-mm. olahraga yang penuh dengan energi gitu ya Mi, kayak Mm-mm. aerobik kayak begitu-begitu, itu justru nggak boleh Mi Mm-mm. buat yang tinggi ininya kortisolnya, hormon kortisolnya gitu. Jadi Mm-mm. benar-benar Mm-mm. harus melaksanakan olahraga yang benar-benar relaksasi ya. Seperti tadi yoga, yoga kan di dalamnya ada meditasi, ada olahraga juga gitu kan. Jalan kaki nih itu juga bagus gitu. Mm-mm. Gitu. Jalan Jadi kaki. Iya sih yang bonding ya apa? Grounding ya. Grounding itu juga bagus gitu. Mm-mm. Nah, sambil kitanya juga akhirnya larinya ya tetap menjaga tidurnya, menjaga Mm-mm. makanan asupan makanannya gitu kan. Dan yang tadi kata Umi tadi mengelola stres gitu. Gitu Mi. Mm-mm. Itu sih Dan yang harus minum terpenting obat ya. Mi. Jadi Mm-mm. minum obat. Obat apa tuh, Bu? Obat itu memang harus datang ke dokter yang khusus gitu ya. Obat Mm-mm. yang mengelola hormon Mm. kortisol tadi gitu. Yang menghancurkan lemak Oh, di dalam darah itu Mi. supaya Gitu. supaya jadi normal lagi mungkin ya. Jadi di Ya, samping ya. pengelolaan pola makan, pola hidup, Mm-mm, olahraga dan mm-mm. lain sebagainya Betul. juga butuh butuh datang ke dokter untuk untuk menterapi hormon kortisolnya supaya nggak memproduksi secara berlebihan kali ya, Betul, betul, gitu, gitu. betul, betul. Karena kalau badan kita ritmenya di dalamnya udah nggak benar, Mi, kita juga mikir juga udah Mm-mm. nggak bisa jernih gitu, Mi. Karena kan ada Iya. gangguan emosi juga, Mi, ternyata jadi terlalu gemuk bisa gangguan emosi, terlalu kurus Hmm. bisa gangguan emosi juga, Mi. Jadi Nggak yang seimbang kali sedang-sedang ya saja hormonnya, ya, saya pikir. sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Iya, karena mungkin sebenarnya banyak faktor yang memunculkan stres di kehidupan kita gitu ya. Kadang Mm-mm, mm-mm, mm-mm. apa di samping pengelolaan emosi, diri dan lain sebagainya, kayak orang gini, kalau misalnya dia punya target nih, karena kehidupan ini harus punya tujuan nih, terus tujuan itu yang memunculkan akhirnya dalam bentuk target-target tertentu, Ambu. Nah, Mm, 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 biasanya mm, mm. kalau kalau dia tidak kembali lagi kepada tawakal ala Allah, itu tuh kadang bikin Yes. stres si target itu teh gitu. Jadi akhirnya tuh bener-bener manteng gitu, gimana mikirin caranya supaya tercapai. Nah, di saat tidak tercapai, akhirnya stres. Iya, Itu. betul. Umi juga sering sih ngerasain kayak gitu. Aduh, gimana ini, misalnya nggak tercapai. Iya. Terutama nih kalau kalau untuk kita nih di umroh haji ini biasanya kalau kita block seat keberangkatan ya, Bu. Itu Iya. tuh yang paling menguras banget sih. Mm-mm, mm-mm. Betul gak? Wih, betul Gitu banget. Kayak nguras banget. sekarang aja kirain aku udah tinggal satu, ternyata balik lagi tinggal dua. Tuh, aku stres Ya berat. kan? Jadi kurang satu, kurang dua, besok bisa berubah lagi. Makanya kadang, Masya Allah, itu kalau kita tidak jadi itu ya bisa jadi di dunia dunia kerjanya kita itu Iya, memang iya. sih kalau misalnya kita nggak bisa kelola stres kita dengan baik, kelola emosi kita dengan baik itu rawan gitu kan, Mm-mm, mm-mm, rentan mm-mm. banget untuk kita tuh terjebak di apa namanya eh, stres itu gitu. Karena apa? Karena benar-benar yang namanya kalau udah kayak apa namanya teh ngeblok gitu kan, terus udah semuanya tiket udah ready apa segala macam, terus
kemudian tiba-tiba ada jamaah yang mundur, apa segala macam itu kan sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, akan berdampaknya itu pada nantinya tuh akan ada resiko-resiko tertentu kan gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm. mungkin beberapa orang berpikir bahwa enak ya bisa bolak-balik ke Baitullah. Bener, enak bisa ke bolak-balik ke Baitullahnya. Nah, di sebelumnya itu perjuangannya dahsyat banget ya, Bu. Ya kan? Ya, apa makanya apa ya pesiar Baitullah itu gemuk itu ya bukan karena berkah dari siarnya juga kali ya. Ada salah satunya pemicunya stres juga jadi Iya, gemuk. bisa jadi, Ambu. Bisa jadi. Karena Umi ngelihat rata-rata hampir semua yang udah di sini gitu Heeh. kayak pada coba ada nggak yang misalnya dia tetap stabil gitu kan ininya berat badannya apa segala macam. Pasti aja munculnya tuh kalau nggak jadi gemuk banget gitu kan, kalau nggak jadi Mm-mm. kurus gitu. Sebenarnya yang enak mah yang jadi kurus mi gitu kan. Enak yang Mm-mm. jadi gemuk tuh. Enak jadi kurus. Aduh badan tuh. Iya, Aku tuh cuman gini Mi, kalau kalau jadi aku kurus udah tuh, terlalu besar Mi ya, yang kerasa itu mm, di kaki Mi, di lutut. Karena kan lutut. Mm-mm. apa ya postur badan aku tuh kecil Mi sebenarnya. Jadi Mm-mm, mm-mm, kalau mm-mm. ngelihat aku muda dulu gitu ya, aku tuh berat badan tuh cuma 42 kilo, 43 kilo gitu Mi. Mm-mm, Kebayang mm-mm, mm-mm. sekarang usia segini langsung berat badannya tuh hampir mau 70 kilo aja gitu kan Mi. Kalau aku nggak jaga diri, itu tuh kaki tuh Mm-mm, paling bermasalah banget gitu, terutama di lutut. Karena mungkin dia mm-mm. harus apa ngeiniin badan aku tuh Gampang. gitu kan ya, menopang badan aku Iya. gitu. Sama di tulang punggung ya, di dekat ini apa Mi yang di paling bawah mau ke tempat yang kita duduk, sama di situ Mm-mm. Tulang ekor. tuh kayak ya kayak deket tulang ekor gitu. Itu Mm-mm. tuh apa sering-sering banget sakit gitu. Perih gitu, bukan sakit Mm-mm. perih gitu. Kita pikirnya aduh Mm-mm. ini pasti saraf kejepit atau apa gitu ya. Ya karena kan Mm-mm. kalau orang gemuk pasti lebih banyak duduk kan Mi, ya kan? Iya, betul. Nah, ternyata kalau kita duduk tulang pinggul yang menopang kita. Gitu Mi. Mm-mm. Apalagi kalau kita kerjanya Mm-mm. banyaknya duduk sampai berjam-jam. Nah, si tulang pinggul kita tuh kayak Mm-mm. nampung aja terus kita kebayang nggak sih nampung berat badan kita gitu. Nah, Heeh. akhirnya di sini tuh sakit Iya, gitu nih. Itu, sakit. Iya. Memang mm-mm, salah satu penyebab kayak ada sakit namanya saraf kejepit atau kayak si tulang punggung tulang ini tulang tulang ekor bermasalah itu dari biasanya persoalannya adalah kebanyakan duduk. Jadi ya, pasti ditanya sama dokter ketika datang ke dokter terus periksa dan lain sebagainya. Biasanya ditanya, ibu kerjanya apa? Misalnya kerjanya di belakang mm-mm, meja gitu ya di kantor setiap mm-mm, hari gitu kan. Dari pagi sampai malam itu biasa dari sampai sore biasanya itu diarahkan untuk melakukan terapinya itu coba setiap 10 menit sekali berdiri terus sedikit jalan gitu kan. mm-mm, 10 menit mm-mm, sekali berdiri gitu. mm-mm, mm-mm. Berdiri terus beberapa detik gitu, berdiri beberapa detik terus kalau bisa kalau memungkinkan gitu kalau nggak sibuk melayani customer ya jalan sedikit gitu ya di area kantor itu kan kayak Iya, gitu. mm-mm, Dulu Umi juga pernah mengalami itu Bu tahun 2000 berapa waktu itu masih 10 tahun masih kerja di lembaga keuangan kayak gitu. Jadi mm, masalahnya itu adalah di sini di tulang ekor. Jadi kayak karena mm-mm, kan mm-mm, memang duduk tuh dari jam kantor tuh ya jam jam 8 pagi sampai pulang jam 5 sore. Itu duduk terus. Kecuali jam istirahat, beranjak untuk sholat, kemudian mm-mm, makan, isoma lah ya. Baru tuh mm-mm. ada gerakannya gitu, ada jalan kakinya. Kalau enggak tuh duduk terus gitu kan di Eh, belakang meja. bener banget nih. Gitu. Iya, Mm-mm. apalagi sekarang kan kerjaannya memang banyaknya duduk Gitu. ya, apa, daripada Mm-mm. bergeraknya gitu. Jadi, udah mulai berasa banget lah badan-badanku ini gitu. Makanya kan aku udah mulai tuh, Mm-mm. mulai mempelajari lagi cara menjaga makanan gitu kan. Tapi aku nggak Mm-mm. diet-dietan keto kayak gitu, nggak Mi gitu. Cuman aku mah bener-bener, Mm-mm.
lepas dulu dari nasi, terus kembali lagi ke nasi, tapi dalam seminggu itu paling aku bisa makan nasi itu sekali Mm-mm. apa 2 kali gitu. Nah, ntar lepas lagi nasi Mm-mm. gitu, balik lagi makan nasi Mm-mm. gitu. Gitu aja Mi. Terus karbo juga Mm-mm. aku tetap masih makan karena ternyata dengan Mm-mm. jadi Mi ada golongan darah juga ya Mi ya. Kayak kita golongan darah AB. Mm-mm. Ya, golongan darah AB itu Mm-mm. memang nggak bisa lepas dari karbo Mi. Betul, Ambu. Aku Heeh. kan gini. Coba ada yang nyaranin kan, ada yang nyaranin apa kalau misalnya kayak sering sering ada keluhan ini itu, coba deh katanya kurangin gula gitu, kurangin gula dalam arti lepas nasi gitu ya maksudnya kan. Heeh, Karena heeh. kan kalau Umi secara sebenarnya tidak terlalu suka yang namanya manis ya. Contoh kayak Hmm. misalnya makan kolak tuh bisa satu satu sendok udah selesai gitu, 2 sendok udah selesai. Dan itu pun nggak diseruput yang namanya kuahnya, bener cuman Hmm. kayak kayak Hmm. kalau kolang kaling ya udah kolang kalingnya doang. Kayak gitu. Jadi bener nggak terlalu suka sih yang namanya Hmm. eh, manis gitu ya, minuman manis gitu, air putih aja gitu kan. Nah, tapi ternyata bukan cuman itu katanya gitu. Jadi nasi juga faktor pencetus gula yang terbesar malah gitu. Betul, betul. Nasi itu gitu. Makanya disaranin untuk lepas nasi gitu kan. Cuman tetap gak bisa, Bu. Tetap gak bisa kalau aku gitu. Jadi kayak kalau selain nasi makan apa ya? Kayak nggak ada makanan gitu kalau bukan nasi. Gitu. Makanya Dimulai aja gimana gini Mi? Mi, Jadi nasinya jangan nasi dari rice cooker kalau bisa. Jadi nasi yang nah udah itu, didinginin, nah, gitu. Itu kan katanya nah sih itu gulanya udah nggak ada gitu. Ya coba kalau nggak betul. makan Jadi nasi Umi anget nggak nikmat ya. sekarang lagi belajar sih Ambu. Jadi si nasi itu kalau udah misalnya ini udah jam buka, nah pas mau jam Heeh. untuk sahur ini tidak dihangatkan gitu. Jadi dilepas, diambil dari rice cooker, udah aja digeletakin aja di tudung saji, tutup tudung saji, nggak diangetin gitu. Karena itu katanya Mm-mm. lebih bagus daripada nasi panas gitu. Iya, Iya iya. dan berusaha untuk ngurangin aja sih porsi nasinya. Jadi nggak lepas nasi tapi ngurangin porsi nasi gitu. Mm-mm. Karena Mm-mm. kalau kayak kenapa ya kayak misalnya kita ada kita masak nih ada lauk 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 gitu. Kayak di piring tanpa ada nasinya tuh kayak nggak makan, nggak tahu aku kenapa ya kayak gitu mindsetnya Ambo. Gitu. Jadi ya Kalau aku mah walaupun cuma memang nasi itu ditinggalin tapi karbo enggak gitu. Jadi kan kayak misalnya mm, nih kayak sekarang nih mama masak gitu kan sambal goreng kentang sama ati ati sapi gitu kan. mm, Nah, itu kan udah ada mm, karbonya tuh dari kentang gitu kan. mm, Tinggal tambah mm, aja ada ayam pepes gitu kan. Aku tinggal makan gitu gitu. Ada dia sayur, sayurnya mm, dioseng-oseng gitu kan. Apa kayak capcay mm, gitu. Udah aku makan gitu gitu. Jadi mm. udah kenyang gitu juga Mi gitu. Sebetulnya iya sih, sebetulnya iya. Heeh. Ini mah baru mindset doang sih, mindset karena kita terbiasa nasi kan. Nggak tahu nih Mm-mm. kalau mungkin belajar pelan-pelan gitu, karena kayak kalau aku jadinya ya udah Ambu porsi nasinya yang dikurangin. Misal kayak di piring Ya, tuh kalau bisa mah seperempatnya aja nasi gitu. ya. Seperempatnya sisanya yang 3/4-nya tuh semua Lauknya. protein sayur gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Gitu. mm-mm. Jadi eh, ya tidak merasa terlalu kehilangan sih gitu, tapi Iya. enjoy menikmati gitu si makanannya itu tetap dengan ada nasinya. Indonesia banget. Indonesia banget. Indonesia Ya, banget. emang paling susah sih Mm, kalau misalnya harus tinggalin sesuatu hal yang udah jadi kebiasaan, Mi. Itu teh susah banget. mm, Dan ternyata, Mi ya, kalau kita lepas nasi, kita tuh ada kayak semacam ini, Mi, apa sakau. Aduh, takut kena ini deh, Ben. kan? Kayak yang biasa kita makan gitu. Kalau orang-orang yang Mm, ini ya kena ini narkoboy, itu tuh kan ada itu ya, mm, ada rasa nagih yang mm, besar gitu kan. mm, Nah, sama mm, kalau kita benar-benar lepas nasi, itu tuh ada satu waktu kita tuh kayak yang
kayak yang gimana gitu Mi, kayak nagih gitu pengen makan badan banget. kita gitu. Karena sebenarnya otak kita itu kan nggak tahu itu nasi gitu kan, yang dia tahu bahwa kalau kita makan nasi gula kita tuh tinggi banget gitu kan. Nah Mm-mm. itu tuh sebenarnya Mm-mm. dia tuh pengen gula nih gitu. Pengen Mm-mm. gula, pengen manis gitu. Nah, makanya cari penggantinya itu supaya nggak nagih, makan dark coklat nih, makan dark coklat atau Mm-mm. enggak kita bikin kopi misalnya gitu ya, bikin kopi atau minuman manis pakai gula yang ini Mi, yang less sugar gitu. Itu kan tetap manis ya, kayak Mm-mm. stevia itu tetap manis gitu. Nah, itu aja. Jadi kayak memanipulasi otak, brain hacking lagi Mi. Mm-mm. Manipulasi otak gitu kan. Jadi supaya dia memahami bahwa yang namanya manis tuh nggak selalu harus datang dari nasi gitu. Ini juga aku bisa Asik. ada manis nih gitu gitu Mi. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Manis tapi ya. low Dan kalori lah gitu. yang bikin kadang kita Umi ini terutama nih kan sebenarnya keluhannya Umi tuh nggak di gula ya. Jadi setiap kali periksa apa mungkin ini juga berkaitan dengan karena golongan darah nggak tahu ya. Tapi Mm-mm. eh, Umi tuh setiap periksa kadar gula tuh selalu normal gitu, bahkan di bawah 100 kan. Di bawah Iya 100. betul. Justru yang bermasalahnya itu di kayak Kolesterol. kolesterolnya, terus kayak asam uratnya kan gitu. Iya Nah, ini iya. mungkin makanya kayak ya udah nggak terlalu menyoal misalnya karena udah terbiasa menakar nasi gitu ya, menakar si porsi nasi di dalam piring. Jadi nggak ini tuh nggak yang karena kita suka nasi akhirnya berlebihan gitu ngambil enggak, tetap aja si porsinya tuh segitu gitu. Segitu paling banyak itu ya udah satu centong kecil atau kurang dari itu gitu. Cuman kalau di ini tuh 2 sendok makan gitu kan. Kayak gitu. Tapi itu tuh sudah cukup apa namanya ya, cukup ini mengobati lah gitu ibaratnya kayak nggak terlalu kehilangan gitu Ambu. Iyalah orang masih makan nasi. Iya gitu, nggak terlalu kehilangan nasi gitu, kayak Iya, gitu. iya. Memang kan kalau kalau kita sebenarnya kayak perasaan aku tuh perasaan jaga makan deh, tapi kenapa ya kolesterol aku tinggi? Karena kita stres nih. Itu aja jawabannya. Benar, benar. Kan 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 gini kan Karena si Umi Teteh sampai ada nanya, yang bilang oh, gitu ya, Umi tuh perasaan makannya segala dijaga, makan daging enggak, katanya gitu kan. Tapi kok kolesterol iya, tinggi sama asam urat, ya ya dalam hati aku ya seorang stres. bukan heeh, bukan dari makanan betul. yang masuk gitu, karena metabolisme kita Iya, nggak bekerja. kalau makanan Umi tuh super super ini ya, super super jaga banget gitu. Bahkan sekarang Iya, juga sih Ramadan ini momentum tuh ya. Umi berusaha untuk Ramadan ini Umi berusaha untuk no gorengan gitu kan. Jadi Mm, 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 mm. tertentu aja misal kayak kayak kemarin lah oke lah karena itu lagi bareng-bareng gitu ya kayak buka bersama itu ya udah menikmati apa yang tersaji lah walaupun ya nggak berlebihan gitu kan Mm, nggak mm. berlebihan ya udah cukupnya aja tapi di rumah itu benar ya Ambu Umi tuh sengaja jaga jadi kalaupun misalnya mau gorengan kita bikin porsinya itu benar-benar sedikit dan pakai minyak kalau nggak minyak Mm, zaitun minyak kedelai itu mm, jadi aman lah ya gitu aman mm. jadi kalau mungkin kalau sesekali sesekali kita makan gorengan dan gorengannya itu di olahnya tuh di rumah gitu bukan beli gorengan di tempat karena kan kalau di tempat luar kadang minyaknya tuh udah berkali-kali ya Bu Mm, gitu. Itu mm, yang mm, bikin mm, kadang udah sampai kental, sampai hitam gitu kan. Itu mm, sih yang mm. takut. Makanya Umi sekarang mah takut kayak beli pecel lele di luar gitu kan kayak minyaknya tuh udah sangat hitam gitu ya, Ambu. Mm, 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 mm. Katanya konon semakin hitam minyaknya semakin Makan enak, enak. katanya gitu. Tapi itu ya oke Orang si Ambu. Miko aja seneng teh. Si Miko kan seneng makan minyak Hmm. di wajan. Kalau nggak ketahuan sama kita. Ya, ya Allah. Makan minyak goreng dimakan. Ketahuan. Ah, ya ampun, iya iya iya. Heeh, jadi si apa namanya minyak. Nah, kalau mie sekali. Nah, supaya tidak boros karena
minyaknya benar-benar sekali pakai, ya udah jadi Ya. ketika mau ngegoreng pun nggak dibikin ngecumplang gitu Ambu si minyaknya Mm-mm, tuh. mm-mm, Tadi mm-mm. kan biasanya kalau orang mah kayak pengen perfect gitu. Kalau gorengan itu kayaknya rasanya kalau nggak direndam di apa minyak yang banyak itu kayak kurang afdol gitu ya. Nah Mm-mm, kalau Umi mm-mm. udah nggak lagi Ambu. Jadi bener-bener ngegorengnya ala-ala Umi tuh kayak numis gitu Ambu. Jadi Mm-mm, bener-bener si mm-mm. minyaknya bener-bener sedikit banget. Nah ini juga alhamdulillah sih jadi bikin kita tuh jadi sehat gitu. Jadi Iya. terhindar dari kayak makanan-makanan yang banyak mengandung minyak juga gitu. Mm-mm. Ya makanya makanan enak mah ya memang paling susah dihindari lah nih. Betul. Ya itu ya, nggak tahu ya. Umi kadang mikir gini, kayak pengen nyobain deh buka puasa di negara lain gitu. Kayak gimana sih? Heeh. Karena di Indonesia tuh ya Allah, pokoknya mau lihat kemanapun, mau datang ke masjid gorengan, mau ke kemanapun gorengan, kayak menu utama wajib ada. Kenapa ya? Coba Ya memang teman-teman emang bener nikmat nggak? kali Mi ya kan. Kalau dulu tuh zaman-zaman Iya. aku lagi nggak jaga makanan tuh memang paling enak gitu buka buka puasa tuh pakai gorengan gitu si Iya. bala-bala teh ya, gitu kan. Apalagi kalau bikin ini bumbu sinti teh ya, geuning mi yang dari kacang dicolekin ke situ, sedap banget emang. Hawa 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 Ramadan kan gitu Mi. Iya, Nah iya, kalau iya. sekarang mah aku tuh suka misalnya nih Abah dari Ami kayak kemarin nih Abah dari Ami nanya mau mau apa katanya gitu, mau cilok nggak mau kata aku teh. Tapi aku pengen air kelapa kata aku teh gitu, karena badan aku tuh lagi nggak enak banget gitu kan. Jadi apa pengen air kelapa, beliin lah air kelapa sama si Abah teh, wadah teh Mi air kelapanya teh gitu ya, sampai bisa minum 2 gelas gede gitu kan. Aku minum air kelapa. Nah, mungkin karena tadi ketiduran itu, karena badan akunya udah enakan mereni, jadi langsung apa stress release teh kayak yang langsung bek gitu. Jadi ke netralisir dengan air kelapa itu. Gitu kan, makanya tadi tuh ketiduran gitu. Padahal tadi tuh mikirnya tuh cuma mau merem doang gitu, merem dulu bentar gitu. Tapi nanti biasanya suka bangun lagi Mi, 5 menit, 10 menit langsung bangun lagi. Tadi mah bablas bener Mi, what, langsung kayak nggak ada nyawanya gitu. Umi juga kan em, hari ke hari ke-15 kan udah selesai ya, udah selesai hataman di masjid tuh. Ceritanya hari ke-16 Umi tuh datang lagi ke masjid. Ada teh Datang anu. ke masjid, ternyata di masjid tuh udah nggak ada tuh yang tadarus bareng kan, karena Oh, eh, tinggal sisa-sisa yang nenek para ya udah sepuh-sepuh lah yang lagi belajar itu ya, yang lagi belajar. Jadi akhirnya Umi putusin untuk memulai lagi di rumah kan ceritanya. Jadi tapi bersama murid-murid Tahsin gitu kan. Jadi via online. Ternyata untuk ngabisin satu jus itu cepet gitu dari jam setengah 6 tuh selesai di jam 6.30 apa 6.20 gitu. Nah, jadi kan masih ada jeda waktu kan. Biasanya kan kalau di masjid kan jam setengah 8 kan selesainya. Nah, ini jam 6.30, jam 6.20 gitu. Jadi Umi sempat yang tadi mikir apa mau ngelenyap dulu bentar gitu, tapi takut kebablasan gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah jangan dulu mending nanti aja gitu kan. Mending nanti kalau udah beres kerjaan semuanya baru gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah sih tadi. Cuman Umi kenapa Ambu nelpon nge-WA gitu. Ya nge-WhatsApp gitu Ambu. Rupanya ketiduran. menit pas banget setengah 8 nih ya tata teh si aku bangunnya teh. Hah? Setengah 8 kata aku teh. Hari mandi mah udah, nah memang dari awal Ramadan juga aku mah mandinya apa menjelang apa pokoknya udah mau imsak gitu ya, aku minum duluan terus mandi gitu. Jadi supaya aku tuh nggak repot sama mandi segala macam karena kan kegiatan tuh dari pagi gitu kan set sampai siang. Iya benar. Siang rada turun tuh kegiatan tidur dulu gitu kan. Bangun lagi tinggi lagi tuh kegiatannya sampai malam gitu. Nah, sekarang ini tuh aku tuh lagi bikin apa persiapan untuk slide-nya Abah gitu kan. Abah tuh kan besok ngasih materi nih untuk para rehab planner ini dan si materinya ini memang ngobrolin cuan nih tapi di situ Abah tuh bakal mengulik lagi yang namanya spiritual marketing. Nah, itu kan aku tuh langsung Betul.
nggak bisa tidur sih ya Mi, asli aku nggak bisa tidur Mi. Heeh. Kenapa? Aku nginget mentor aku Mi, aku inget mentor aku gitu. Mhm. Jadi apa Mhm, ya, mhm. spiritual Iya, marketing itu kan yang membentuk kita sampai sekarang kan Mi gitu kan. iya betul. Dan apa, aku tuh sampai ngeluarin lagi gitu ya, apa aja nih yang pernah dipelajari gitu secara dasar-dasarnya gitu kan. Mhm. Tapi apa, berupaya untuk mengikuti zaman now gitu. Karena aku sendiri nggak tahu sih Mi, spiritual marketing ini di zaman Mhm. now apa masih kepake apa enggak gitu Mi ya. Karena kan Mhm, yang aku mhm. lihat tuh kalau lihat di tok-tok dan sebagainya tuh yang dilihatnya tuh konsep ajaib-ajaibnya doang gitu kan Mi, gitu kan. Mhm, Apa mhm. tidak secara mengambil makna tentang si spiritual marketing ini gitu. Karena pada dasarnya spiritual marketing ini tuh duniawi banget. Kita bicara duniawi, Mhm. tapi kita mengelola eh, apa ya, alam ilahiyah gitu loh Mi. Apa ya, Mhm. konsep Iya, yang dimana si spiritual kita lah yang justru harus di apa, dikedepankan gitu. Jadi diangkat ya. ibaratnya kan Iya. kalau kita suka bilang pokoknya mah target mah itu gitu kan, pokoknya tiga ratus Mhm. mitra semuanya kita pergi ke Mhm. Jepang bareng gitu kan, pikiran kita kan gitu. Ya Mhm. udah, Mhm. itu mah udah Iya. pasti dapat. Kalau kita dapat 300 udah pasti berangkat. Mhm. Nah, gimana tuh untuk Mhm. berproses mendapatkan 300 mitranya ini gitu kan Mi, ya kan? Ya itu kan Mhm. butuh sesuatu Betul. hal yang tidak biasa gitu Mi, yang ibaratnya ilmu-ilmu secara apa, teori gitu kan, teori-teori marketing dan sebagainya gitu, nggak cukup gitu Mi, karena pengelolaannya itu ternyata butuh di mindset ya, kata Umi tadi, aku kalau nggak makan nasi perasaan Mhm. nggak makan gitu kan, kayak gitu Mi. Jadi Mhm. mindset itu yang benar-benar Iya itu bakal pasti. dikelola. Iya, betul. Karena itu mindset sebenarnya kan. Kalau misalnya Mm-mm. udah lepas aja, lepas dari mindset itu kan sebenarnya bisa aja gitu. Bahkan banyak kok orang yang nggak makan nasi tetap hidup gitu kan. Iya, jadi Gitu karena Mi. ibaratnya selama berpuluh-puluh tahun kebiasaan kita dari kecil emang makan nasi ya itu. Jadi ketika Mm-mm. meninggalkan Mm-mm. itu tuh kayak yang sesuatu yang. Tapi ada juga loh Ambu, tetangga di Kuningan itu dia benar-benar takut nasi gitu. Dari kecil, Oh dari iya, bayi. benar-benar Jadi benar pernah dengar itu. nggak makan nasi Mm-mm. dia. Mm-mm. Jadi Mm-mm. makannya itu ya udah selain nasi gitu. Itu Selain nasi apa adik aja. aku, Mi, pernah waktu kecil, kata mamah aku sih cerita. Adik aku tuh takut banget Mm-mm. lihat nasi, Mi. Jadi kalau misalnya mau dikasih nasi, Mm-mm. dia tuh sampai teriak histeris, Mi. Karena dia takut banget sama nasi gitu. Mm-mm. Jadi kalau ngelihat nasi tuh bagi Mm-mm. dia tuh kayak ngerasa gimana gitu. Nah, terus kesini kesininya kan si mamah tuh ada tahapan di mana dia lagi ngedrop gitu kan ekonominya gitu kan. Akhirnya si adik aku tuh kan nggak bisa dibikinin makanan yang nggak bukan nasi gitu Mi, gitu kan. Nah, sedangkan apa Mm-mm. yang cuma yang ada cuma nasi aja gitu. Mama aku takut dia khawatir, dibiarin dong kelaparan dulu sama mama aku dia, dibiarin gitu lapar Biar dulu. biar mau nasi gitu ya. Gitu. Nah, udah gitu barulah dikasih nasi dikit-dikit. Ya akhirnya mas sekarang udah nggak harus ini lagi. Udah terbiasa lagi gitu ya dengan Gitu. Itu nasi. adik aku pisan. Ih, Iya. kalau ngelihat nasi tuh katanya kayak takut Mm-mm. kayak ngelihat binatang apa gitu. Takut banget cina gitu. Waktu usia Mm-mm. balita gitu. Terus mama teh nggak punya Mm-mm. uang, cina kan tinggal di Mm-mm. apa Cirebon katanya. Mau mau ngasih makan kesenangannya dia nggak ada duit kayak gitu. Jadi biarin kelaparan. Mm-mm. Mm-mm. Akhirnya mama maulah makan nasi. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Jadi, nah yang tidak makan nasi itu sebenarnya dia alternatifnya banyak sih dan tapi yang Mm-mm. bahayanya ini kalau dia tidak makan nasi tapi kayak menjadikan mie instan itu sebagai pengganti nasi terus-terusan. Itu Iya, yang bahaya. betul. Karena Bahaya. ada Ambu yang kayak gitu. Heeh, Ada yang heeh. kayak gitu. Jadi dia nggak suka nasi tapi akhirnya pengganti nasi. Karena sebenarnya gini ya, eh nas apa namanya orang yang lepas nasi itu dia kalau Umi bilang secara apa ya ibaratnya budget budget belanja dapurnya itu harus ekstra loh Ambu. Kenapa harus ekstra? Hmm, Karena kan mm-mm. gini, kalau orang-orang contoh lah orang-orang yang maaf ya kayak apa misalnya ekonomi apa middle down gitu Mm-mm. itu kan
nasi itu jadi makanan utama gitu Ambu. Kadang ibaratnya nih, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, gak ada apa-apa. Yang penting ada Yang nasi penting kan ada gitu. nasi. Misalnya cuma misalnya katakan cuma nasi sama garam, nasi sama kerupuk, atau nasi sama apa satu jenis gitu. Nah bayangin kalau tidak makan nasi, artinya nggak ada apa-apa tuh yang nggak bisa dimakan kan gitu kan. Iya. Kebayangnya kayak gitu, maka dia nggak makan apa-apa dong kalau kayak gitu, kayak gitu. Jadi kayak konsep Tapi Mi sama konsep Allah itu ya, walaupun makannya cuma nasi doang, dia sehat Mi. Karena cuma nasi doang. Yang jadi Iya, penyakit itu kan setelah dikombin Mi. Ada nasi, ada apa, iya, ada apa, ada apa, itu yang jadi penyakit. iya, iya benar-benar. Dan terlalu terlalu banyak jenis makanan sekarang ini yang olahan gitu, yang diolahnya tuh macem-macem gitu, di macem-macemin. Itu Macam-macam. sih yang bikin jadi muncul Ya, banyak mamah aku kan jenis-jenis. kalau masak tuh nggak bisa sedikit nih, karena kan dia memang dulu tuh Mm-mm, tukang catering gitu kan. Jadi kalau masak sedikit tuh mm-mm, kayak nggak masak gitu pikirannya dia. mm-mm, Kemarin ini kan kita tuh cuman bertiga nih di rumah ini, karena anak-anak kan kerja mm-mm, gitu ya, terus mereka lebih seneng mm-mm, tinggal di apartemen tetehnya gitu kan. mm-mm, Akhirnya teh kita bertiga doang, tapi kalau masak banyak terus ya Mi. Aduh, kata mm-mm, aku teh ya, kadang-kadang suka ya nggak, memang ujung-ujungnya mah dikasih gitu kan ke asisten gitu. mm-mm, Cuman mm-mm. si makanan yang banyak itu Mi, makan banyak, makanan banyaknya tuh 4 rupa sampai 5 rupa gitu Mi. Macem Mm-mm, masakan gitu. mm-mm, Ada yang di mm-mm. gini, ada yang di gini, ada yang gini. Sampai Apa-apa kemarin tuh aku apa bilang itu. gini, Ma besok ada anak-anak, kata aku teh. Tapi anak-anak mah kayaknya makannya sahur aja. Kalau buka kan mereka kerja, Mm-mm, jadi makan makan apa makanan pembuka buka buat buka tuh jangan banyak-banyak, kata aku teh gitu. Udah pasti kemakannya tuh ntar subuh, kata aku teh gitu. Dah mm-mm, kekeh mm-mm, keliat tuh udah numpuk tuh mm-mm. makanan itu. Aduh. Umi Itu kalau dia mau makan kenapa kesini aja Mi, kita mah banyak makanannya sok. aduh ambu. Iya berarti bukan di sana aja kali ya. Nah, sudah disiapin untuk jadi kayak apa jumlah anggota keluarganya segitu bikinnya untuk 10 porsi misalnya kayak gitu ya. Kalau mamah tuh. Jadi kalau Mm-mm. misalnya Jadi si kuning. Bobby mau pulang gitu, mau bawa apa? Mau Hmm. bawa apa? Ya nggak apa-apa sih kan jadinya sedekah juga Mm-mm. sih kita Mi gitu kan seneng Iya, aja sih iya. kalau aku mah gitu. Ya apa ibaratnya Heeh. penting makanan habis. Yang sayang itu kan kalau dibuang gitu. Alhamdulillahnya kita punya Betul. ayam, makanya Mi harus punya ayam biar Mm. nggak kebuang-buang tuh Iya makanan. benar benar nih jadi nggak ada makanan yang kebuang ya dikasih kasih ke ayam gitu. Ini Gitu. kalau kalau ini aja nih di rumah depan itu kan sebenarnya kosong ya kalau misalnya ada yang memanfaatkan untuk melihara ayam sih seru gitu. Rumah depan om itu yang seberang itu kan yang Iya, di sudut iya itu di bener Mi. bisa. Kalau si Abah yang tinggal di situ mah itu udah dari kapan jadi Iya kandang kan ayam tuh. abang udah bilang. Oh, udah bilang ini kalau abah beli katanya yang mau dibikin kandang ayam. Aduh, Masya Allah, Mi. Aduh. Ngobrol begini aja udah Hmm, sejam ya, Mi ya. Ngobrolin tentang gemuk. iya. Mm-mm. Tapi ini teman-teman ada juga yang standby sampai 3 4 tadi 6 orang. Artinya mungkin obrolan kita sesederhana apa ada menarik sisi menariknya yang karena ini relate ya dengan kehidupan kita gitu Iya, kan. betul. Gitu. Jadi Karena kan memang teman-teman juga sekarang tuh juga stres tuh sama-sama. tinggi ya, Mi. Bukan Umi aja atau aku aja gitu kan. Mm-mm. Semuanya Mi Mm-mm. gitu rata-rata gitu. Dan memang obesitas Mm-mm. tuh sekarang tuh jadi bertambah. Makanya kan apa Bertambah. dokter Tirta bilang bahwa tidak menutup kemungkinan anak-anak usia 20 tahunan akan apa cuci darah katanya gitu. Gitu Mi. Jadi Ngeri saking banget ya. metabolisme kita dari pola makan juga terlalu banyak yang instan gitu kan. Terus kita juga sering Mm-mm. nongki-nongki, minum kopi dan sebagainya gitu kan. Dan Mm-mm. yang paling ininya tuh yang paling kata dokter kita tuh yang memang sekarang tuh dampak tertingginya tuh adalah stres, full stresnya itu loh Mi gitu. Jadi ya Dan Umi pernah ada lihat larinya satu, tuh jadi ke obesitas. iya benar. Umi pernah lihat satu konten yang itu
nunjukin dia lagi anak muda usianya 20-an gitu, lagi cuci Mm-mm. darah, dan di captionnya itu panjang banget. Kalau kalian melihat ini sesuatu yang menurut kalian biasa-biasa aja, kalau buat aku ini sesuatu yang apa ya, penyesalan yang Hmm. nggak nggak akan pernah aku heeh, gitu, karena Iya, iya, itu tuh cuman berangkatnya tuh dari pola makan yang nggak benar doang, Ambu, gitu. Jadi dia iya, seneng iya. banget yang namanya mengkonsumsi kayak yaitu gula gitu ya. Jadi Hmm. ngopi, ngopi, terutama ngopi ini, Kayak ngopi, owner ngopi kita, Mi. tenong. Owner kita itu Mm-mm. awalnya dari apa coba, Mi? Setiap hari makan jengkol, Mi. Nah itu dia. Makan jengkol, Itu terus dia ya. ternyata, Mi, kalau Mm. minum kebanyakan, Mi, itu juga bisa ngerusak ginjal loh. Yang blok-blok ya kan suka ada yang pakai botol-botol gede gitu, Mi. Itu Mm-mm. kebanyakan minum juga bisa ngerusak ginjal ternyata, Mi. Gitu. Jadi kan kata Itu dan Rasulullah gimana, pola Mi? minum. Kan Iya, Rasulullah dan bilang pola tiga minum itu teguk ya, tiga teguk, tiga teguk, udah. iya. Jadi Minum lagi tiga maksudnya teguk, dalam udah. sekali minum itu, Mm-mm. iya. Jadi Ya, memang semuanya tuh sudah benar-benar yang diajarkan oleh Rasulullah tuh ada sesuatu yang memang benar-benar ya untuk kesehatan tuh baik gitu. Makanya sampai ya, kalau betul, Mi. minum harus tiga teguk dia, jadi satu misalnya satu gelas jangan langsung lek 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 Ya, gitu. itu tuh bahaya ternyata buat ginjal, Mi. Maka suka ada kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi gek satu, mungkin pelan-pelan ditelan Pelan-pelan, dulu satu, gitu dua, kan, tiga, simpen disalurkan dulu, dulu, gitu kan. Satu, dua, tiga, simpen gek dulu. Aku lagi juga kan gitu. sekarang tuh buka puasa tuh ngikutin jejak Rasulullah gitu, Mi. Jadi begitu azan, Mm-mm. bismillah, makan dulu kurma, gitu kan. Mm-mm. Terus minum air, Mm-mm. 3 teguk, baru aku baca doa, Mm-mm. gitu. Gitu. Mm-mm. Iya, Ternyata memang lebih betul enak sih betul cara begitu. betul betul. Dan Mm-mm. Umi ingat tahun lalu itu ada satu apa, amalan yang Umi terus amalkan di setiap bukan bada, di setiap jam-jamnya buka gitu, jamnya buka. Jadi Oh iya. minta dia doa, doa ya, doanya doa mohon ampun lah sama Allah ya, karena Mm-mm. sebetulnya kenapa sih lebih ke depan doa mohon ampun, karena kalau kita sudah Allah ampuni apapun yang kita mau pasti Iya, dikasih betul, gitu kan. betul. Jadi itu jadi makan kurma dulu atau 5 menit menjelang berbuka, 5 menit menjelang berbuka, atau pada saat berbuka kayak kita udah minum makan kurma, udah ngebatalin, terus udah minum 3 teguk, terus udah gitu bener-bener nggak langsung apa segala masuk Mm-mm, dimakan, tapi mm-mm. bener-bener berdoa. Itu tuh kerasa gitu, ih kayak hikmat gitu saumnya tuh, Bu, gitu. Iya, ada Jadi itu kebersyukurannya dilakuin tuh lebih terus. berasa ya, Mia. Karena kan memang kan sebetulnya doa Mm, berbuka puasa itu tuh adalah doa yang kita sudah menikmati kan, kalau lihat artinya tuh gitu. mm. Nah, terus kalau Ya, misalnya betul. kita membaca doa tersebut sebelum kita ngebatalin, itu nggak terlalu memaknai hati kitanya. Tapi kalau begitu kita udah ngebatalin Mm, dulu, baru berdoa, rasa kebersyukurannya tuh lebih lebih naik gitu, Mi. Kalau aku tuh selama ini tuh gitu. ya, Jadi nikmatnya banget gitu begitu nyicipin kurma, begitu minum air putih gitu. Nikmat banget gitu, Mi. betul, betul. Dan itu keberkahan yang Allah kasih ya di Ramadan ini. Mm-mm. Jadi bayangin orang cuman minum air putih dan makan 3 butir kurma saja, kita sudah ngerasain kayak cukup gitu, kayak kenyang. Mm-mm. Itu kan Mm-mm. sebenarnya berkah ya, keberkahan Mm-mm. yang Allah kasih gitu, keberkahan rahmat yang Allah kasih gitu di Mm-mm. Ramadan ini. Bayangin kalau semua orang merasakan keberkahan itu, ibaratnya pada saat orang diberi kesempitan rezeki, dalam arti diberi ujian tidak berlapang rezekinya, dengan Ya. rasa kenyang itu aja sudah cukup. Kan ingat zaman Rasulullah, Ambu, ketika Rasulullah Mm-mm. benar-benar diuji dengan apa namanya, ekonomi yang sulit gitu saat Sulit. itu, Mm-mm. Mm-mm. ibaratnya bisa loh Rasulullah tuh cuman minum aja kenyang. Bahkan kayak roti, ada tetangga, ada seorang peminta-minta yang apa, yang tinggal roti itu tinggal disuapin sama Rasulullah, tinggal mau dimakan sama Rasulullah, akhirnya diberikan, dan Rasulullahnya nggak makan apa-apa, cuman minum aja, tapi Allah
benar-benar Allah karuniakan rasa kenyang gitu Ambu. Hmm, 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 hmm. Itulah keberkahan ya. Iya, Itulah yang dimaksud dengan keberkahan. keberkahan. Jadi rasa kenyang. Ya kan sebenarnya kita makan buat apa sih? Sebenarnya kan ujung-ujungnya tuh cuman supaya kenyang kan, supaya memenuhi kan gitu, memenuhi rasa kenyang itu kan sebenarnya gitu. Di samping memang nutrisi oke gitu, tapi dalam pandangan Allah gitu, nutrisi juga Allah yang hadirkan gitu ya. Hmm, Bisa jadi nggak tidak melalui wasilah makanan bisa gitu. Buktinya hmm, hmm, yang makannya dijaga bisa stres, yang nggak hmm. makanan dijaga bisa biasa aja gitu Sehat. kan, Iya, artinya memang ada unsur-unsur yang di luar itu gitu Ambu. iya, betul, betul, betul. Unsur-unsur yang di luar apa namanya wujud kebendaan dari makanan Mhm, itu mhm, gitu. mhm. Ya ada kan yang kurus Mm-mm. banget, tapi dia kolesterolnya tinggi gitu kan. Ternyata dia tingkat Mm-mm. stresnya Iya tinggi itu. nih gitu. Gitu. Heeh. Iya benar. Makanya kan Mm-mm. kurus-kurus kok kolesterolnya tinggi. Nggak tahu aku juga gitu. Kalau kalau dulu kan nggak ngerti ya gitu kan. Yang Mm-mm. kita pikirin tuh yang namanya kolesterol asam uratnya buat yang gemuk aja, yang diabetes gitu buat yang Mm-mm. gemuk aja gitu kan. Mm-mm. Ternyata Iya betul. apa dari apa tingkat stres yang tinggi. Oke Iya, Mi, ini udah iya. sejam lebih. Eh, Alhamdulillah akhirnya bisa Masya menemani teman-teman Allah. semuanya di sini. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini. Banyak banget yang sudah seliweran ya, dan terima Iya kasih juga yang betul, sudah yang standby lewat-lewat tadi ya. bersama dengan Ibu. Mm-mm. Baik, di segmen terakhir biasa kita apa namanya mengakhirinya Kita dengan berdoa. doa, dengan segmen doa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di pagi hari Amin. ini ya, di setiap harinya di Amin. pasca Mm-mm. butir ini. Amin. Kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya salam. Tabarakta rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, terima kasih atas karunia-Mu ya Rob. Engkau berikan usia kami sampai di hari ke-17 di Ramadan ini ya Rob. Ya Allah, jangan cabut nikmat ini ya Rob, nikmat menjalankan ibadah Ramadan ini ya Rob. Nikmatnya membaca Al-Quran ya Rob, nikmatnya sholat lail ya Rob, nikmatnya sholat duha ya Rob. Jangan pernah Engkau cabut nikmat ini ya Rob. Ya Allah, teruskan dan istiqomahkan kami ya Rob. Karuniakan nikmat ini sepanjang tahun kami ya Rob, sampai dipertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya. Ya Allah, jaga diri kami ya Allah, jaga badan kami ya Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, jagalah badan kami dengan afiat ya Allah, dengan kesehatan yang afiat. Jagalah penglihatan kami ya Allah, jagalah pendengaran kami ya Allah. Engkaulah yang maha menjaga ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk kami bisa menjaga amanah tubuh ini ya Rob. Agar kami bisa menjalani kehidupan kami ya Rob. Dan tubuh ini bisa dilangkahkan untuk menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan ya Allah. Amal soleh ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan di hari ke-17 ini ya Rob, untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah ya Allah
Lailatul Qadar ya Rob, Lailatul Qadar ya Rob di Ramadan ini ya Rob, malam yang lebih dari 1000 bulan ya Rob, dan karuniakanlah ampunan ini ya Allah pada kami ya Rob, dan karuniakanlah ya Allah 1000 bulan yang akan Engkau berikan di Lailatul Qadar tersebut ya Allah, agar kami mampu membawa diri kami ya Allah menjadi hamba-hamba bertakwa menghadap-Mu ya Rob. Rabbana lana min azwajina wa min zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Al-Fatihah.